Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga pada program pelatihan statistik multivariat bersama saya, Elva Fariha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teknik analisis multivariat, yaitu analisis klaster. Apa sih tujuan dari analisis klaster pada pembahasan kali ini? Jadi yang pertama diharapkan nanti kita bisa memahami konsep dasar dari analisis klaster. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan kasus analisis klaster ini dengan menggunakan SPSS. Apa itu analisis klaster? Analisis klaster itu merupakan suatu analisis multivariat yang berfungsi untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang sama. Ini sedikit memiliki kemiripan dengan analisis faktor, tapi perbedaannya di sini adalah kalau pada analisis faktor yang dikelompokkan itu adalah variabel. Dan pada analisis faktor, pengelompokan itu didasarkan pada korelasi atau hubungan antar variabel. Sementara pada analisis klaster ini yang dikelompokkan adalah objek dan cara pengelompokannya itu didasarkan pada karakteristik yang sama. Ciri klaster yang baik itu memiliki homogenitas internal yang tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi. Homogenitas itu maksudnya adalah kesamaan di dalam satu klaster itu harus tinggi. Kemudian heterogenitas berarti perbedaan eksternal yang tinggi. Berarti setiap klaster yang satu dengan klaster yang lain itu harus memiliki perbedaan yang sangat tinggi. Aplikasi analisis klaster ini umumnya digunakan untuk memudahkan proses segmentasi pasar dan positioning produk. Jadi ini umumnya itu diaplikasikan pada bidang manajemen pemasaran. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis klaster. Yang pertama ini adalah menentukan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, kita membuat desain analisis klaster. Yang pertama itu adalah kita cari dulu bagaimana ukuran sampelnya. Jadi semakin banyak datanya itu semakin bagus ya. Kemudian kita mengukur seberapa jauh kesamaan objek yang akan dikelompokkan. Nanti itu kita lihat bagaimana sifat datanya. Kalau datanya itu matriks, maka bisa menggunakan nilai correlation measure ataupun distance measure. Kalau datanya non-metrik, maka menggunakan association measure. Selanjutnya kita melakukan standarisasi data, yaitu mengukur biar datanya itu tidak memiliki jarak yang terpaut jauh. Karena nanti kalau jaraknya itu terpaut jauh, itu bisa menyebabkan perhitungan jarak itu tidak valid. Misalkan begini, kita ingin mengelompokkan masyarakat kota itu berdasarkan karakteristik penduduk ya. Kita lihat misalkan indikatornya itu ada tingkat pengangguran yang satuannya itu persentase. Kemudian kita juga melihat dari sisi yang lain, variabel lain, yaitu tingkat penghasilan yang satuannya itu jutaan. Nah, dari dua variabel tersebut kan memiliki perbedaan nilai, yaitu persen yang jelas nilainya sangat kecil, kemudian pendapatan yang nilai jutaan itu sudah jelas kelihatan besar ya perbedaannya. Nah, biar proses analisis klasternya itu bisa berjalan dengan baik, dengan hasil yang valid, maka kita perlu yang namanya melakukan standarisasi data terlebih dahulu. Nanti dari standarisasi data ini akan muncul yang namanya nilai Z-score. Dan nilai Z-score itulah nanti yang akan kita gunakan untuk tahapan analisis klaster. Selanjutnya langkah ketiga, kita melakukan uji asumsi. Di sini asumsinya itu data itu harus representatif.
Jadi maksudnya semakin banyak data itu semakin bagus. Selanjutnya asumsi yang lain adalah tidak boleh ada multikolinearitas. Langkah keempat yaitu proses clustering. Di sini nanti ada dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki itu adalah pengelompokan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat, kemudian dilanjutkan dengan objek yang lain. Jadi maksudnya di sini proses pengelompokannya itu dilakukan secara alamiah. Jadi nanti kalau ada dua data atau dua objek, dia itu memiliki kesamaan atau kemirikan, maka akan dijadikan satu klaster. Kemudian dicari lagi data yang lain, jika memiliki kesamaan lagi dimasukkan ke dalam klaster tersebut. Nah, nanti ini akan dilakukan sampai datanya itu habis. Sehingga nanti akan muncul yang namanya bentuk pohon hierarki. Dari yang mirip sampai yang tidak mirip. Di sini dia menggunakan dendogram. Jadi pada metode hierarki di sini menggunakan yang namanya dendogram. Selanjutnya metode yang kedua itu adalah metode non hierarki. Di sini dilakukan dengan menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Jadi perbedaannya adalah kalau hierarki tadi kita itu mengelompokkan satu persatu. Jadi kita belum tahu berapa klaster yang akan terbentuk. Tapi kalau pada metode non hierarki kita akan menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Misalkan mau bentuk 2, 3, atau 4 klaster. Nah, pada metode non hierarki ini kita nanti menggunakan alat yang namanya K-min cluster. Sekarang pada metode hierarki, ini adalah cara untuk mengukur kesamaan atau kemiripan. Jadi ada beberapa metode cara mengukur kesamaan atau kemiripan, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, Watts method, dan centroid method. Kalau kita menggunakan single linkage, berarti kita mengelompokkan dua objek yang memiliki jarak terdekat lebih dahulu. Jadi yang paling dekat dikelompokkan terlebih dahulu. Kemudian kalau complete linkage itu mengelompokkan dua objek yang memiliki jarak terjauh lebih dahulu. Kalau average linkage menggunakan kriteria rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu klaster dengan jarak keseluruhan individu dalam klaster yang lain. Kalau Watts method berarti jarak antara dua klaster adalah sum of square di antara dua klaster. Dan centroid method itu jarak antara dua klaster adalah jarak di antara dua centroid klaster-klaster tersebut. Nah, metode mana yang terbaik? Metode hierarki apa non hierarki? Sebenarnya dalam prakteknya itu akan sangat disarankan untuk mengombinasikan kedua metode tersebut karena nanti akan saling melengkapi. Jadi sangat dianjurkan pertama kita itu melakukan metode hierarki untuk menentukan jumlah klaster yang terbentuk dan profil klaster yang menyediakan inisial klaster. Selanjutnya kita melakukan metode non hierarki agar hasil analisis klasternya menjadi lebih akurat. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita melakukan interpretasi hasil, yaitu memberi nama klaster dan karakteristik dari klaster yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita langsung praktek pada SPSS untuk memahami lebih dalam. Oke? Ini adalah data dari contoh analisis klaster. Jadi di sini dibuat penelitian sederhana, yaitu mengenai pengelompokan susu yang ada di pasaran. Jadi ini adalah daftar nama susunya, ada oat Quaker dan lain sebagainya. Nanti kita akan mencoba untuk mengelompokkan produk ini berdasarkan ciri-ciri ini, berdasarkan variabel lemak, karbohidrat, mineral, dan energi. Di data ini
itu nanti akan kita olah dengan menggunakan analisis cluster. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini, angka-angka yang ada di sini itu memiliki perbedaan yang sangat berbeda ya. Ada yang satuan, ada yang nilainya itu 110, misalkan ini Denko coklat nilainya 110. Kemudian ada lagi di sini Protivar dia nilainya 1. Kemudian Tropikan Nasi Madaya nilainya 0. Selanjutnya masing-masing variabel ini itu memiliki pengukuran yang berbeda. Kita bisa lihat di sini ada yang satuannya itu per gram, ada juga yang satuannya itu kilokalori. Ini nanti berarti kita perlu melakukan standarisasi nilai agar proses analisis klasternya itu bisa lebih valid. Cara untuk melakukan standarisasi data itu ya dengan menggunakan tools ini, analyze. Kita klik aja. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Selanjutnya kita masukkan setiap variabel ini ke sini, ke kolom yang ada di sampingnya, yaitu kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi. Lalu kita centang save standardized values as variable. Ini kita centang. Lalu kita tekan OK. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Jadi ada nilai Z-score. Nilai Z-score ada Z-score lemak, Z-score karbohidrat, Z-score mineral, dan Z-score energi. Untuk proses analisis cluster, kita sudah tidak menggunakan data yang sebelumnya, tapi menggunakan nilai Z-score yang barusan kita perhitungkan itu tadi. Nah, sekarang kita lakukan proses analisis cluster. Kita pilih analyze, selanjutnya kita pilih classify. Di sini ada beberapa cara ya. Kita pilih dulu yang metode hierarki. Nah, sekarang kita masukkan nilai Z-score dari masing-masing variabel itu. Jadi di sini nanti yang dimasukkan adalah Z-score-nya. Kita masukkan satu persatu. Nih. Sudah. Kemudian pada cluster di sini kita aktifkan cases, berarti kasusnya. Selanjutnya pada display kita diaktifkan sudah ya ini statistik dan plot. Lalu pada statistik, pada kotak dialog statistik, ini kita tekan, kita centang agglomeration schedule dan proximity matrix. Ini adalah metode untuk pengukuran kesamaan. Kita centang. Selanjutnya pada cluster membership, kita pilih range of solution. Kita isi minimum number clusternya. Misalkan di sini kita pilih minimum jumlah cluster yang akan kita buat adalah 2. Sedangkan maksimum cluster yang akan kita buat adalah misalkan 4. Lalu kita tekan continue. Selanjutnya pada kotak dialog ini plot, kita pilih dendrogram. Dendrogram ini adalah metode dari hierarki cluster. Selanjutnya kita tekan continue. Lalu kita pilih metode. Di sini cluster metodenya itu ada banyak ya. Misalkan di sini kita pilih between group linkage. Kemudian untuk intervalnya kita pilih squad equivalence distance. Kemudian untuk transformation value standardize-nya kita pilih yang tadi kita kan menggunakan Z-score. Jadi kita pilih Z-score. Lalu kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK.
Nah, nanti akan muncul hasilnya. Jadi hasil output dari analisis hierarki itu adalah sebagai berikut ini. Seperti yang tampak di sini. Di situ ada deskriptif statistik, kemudian ada proximities, ada agglomeration schedule, cluster membership. Nah, di sini untuk mempermudah proses analisis, kita pilih yang bagian tabel ini saja, yaitu cluster membership. Jadi pada analisis hierarki ini, kita itu diberi kebebasan untuk menentukan nanti itu diberikan alternatif ya Mas ya. Diberikan alternatif untuk menentukan kira-kira berapa klaster yang nanti akan kita bentuk. Misal kalau kita itu ingin membentuk 2 klaster, maka kita pilih yang ada di sini 2 klaster. Atau mungkin 3 klaster dan 4 klaster. Jadi nanti terserah ya mau pilih yang mana. Misalkan kita pilih 2 klaster, yang 2 klaster, maka untuk objek 1 di sini kan ada keterangannya 1, berarti dia masuk pada klaster 1. Kemudian case 2 itu di sini pada bagian kolom ini tertulis angka 2. Oh, berarti nanti case 2 ini akan masuk pada klaster yang kedua. Kemudian case 3. Di sini dia nampak angka 1. Oh, berarti case 3 ini nanti masuk ke anggota klaster 1. Berarti dia kasus 3 ini dia akan sekelompok dengan klaster 1 dan seterusnya. Jadi seperti itu cara pengelompokan pada metode hierarki.